Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Zakia Rumana dari kelas MJ 102 dengan nomor induk mahasiswa 250201010040 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Matematika Ekonomi dan Bisnis. Soal ujian nomor 1. Suatu barang jika dijual seharga Rp25.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 350 buah. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih tinggi yaitu Rp28.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 450 buah. Buatlah fungsi penawaran dari kondisi tersebut. Rumus dari fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A ditambah BP. Keterangannya, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, A adalah jumlah barang yang ditawarkan pada harga 0 atau sering disebut intercept penawaran. B. Koefisien kenaikan jumlah penawaran setiap kenaikan harga satu satuan. Diketahui P1 dan Q1-nya Rp25.000 dan 350. P2 dan Q2-nya Rp28.000 dan 450. Persamaan penawarannya kita menggunakan P2 dan Q2 yaitu Rp28.000 dan 450. Pertama, sebelum kita mencari fungsi penawarannya, kita mencari gradiennya dulu. Gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 450 dikurang 350 per 28.000 dikurang 25.000 sama dengan 100 per 3.000 diperkecil jadi 1 per 30. Lalu kita mencari fungsi penawaran. Fungsi penawarannya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang 350 sama dengan 1 per 30 dalam kurung X dikurang 25.000. Y dikurang 350 sama dengan 1 per 30 X dikurang 25.000 per 30. Y sama dengan 1 per 30 X dikurang 2.500 per 3 ditambah 350. Y sama dengan 1 per 30 X dikurang 2.500 dikurang 1.050 per 3. Y sama dengan 1 per 30 X min 1.450 per 3. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 1 per 30 P min 1.400 per 3. Soal nomor 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 160 min Q. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum adanya pengaruh pajak dan setelah dibebankan pajak. Rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Kita mencari keseimbangan sebelum pajak dulu. 1. Menentukan kuantitas keseimbangan. PD sama dengan PS 160 dikurang Q sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. 160 dikurang 40 sama dengan 0,2 Q ditambah Q. 120 sama dengan 1,2 Q. Q sama dengan 120 per 1,2. Q-nya 100. Yang kedua, menentukan harga keseimbangan. P sama dengan 160 dikurang Q. P 160 dikurang 100. P-nya sama dengan 60. Lalu kita mencari harga keseimbangan setelah pajak.
1. Menentukan fungsi penawaran setelah pajak. Pajak per unit atau T sebesar $10 ditambahkan ke fungsi penawaran. PS sama dengan PS ditambah T, yaitu 40 ditambah 0,2 Q ditambah 10 sama dengan 50 ditambah 0,2 Q. Kedua, menentukan kuantitas keseimbangan setelah pajak. PD sama dengan PS, 160 dikurang Q sama dengan 50 tambah 0,2 Q. 160 dikurang 50 sama dengan 0,2 Q ditambah Q. 110 sama dengan 1,2 Q. Q 110 dikurang 1,2. Q-nya adalah 91,67. Menentukan harga keseimbangan setelah pajak. P sama dengan 160 dikurang Q. P sama dengan 160 dikurang 91,67. P sama dengan 68,33. Jadi harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah P-nya 60 dan Q-nya 100. Sedangkan harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak adalah P-nya 68,33 dan Q-nya 91,67. Soal nomor 3. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 451.000 ditambah 260 Q dan penerimaan totalnya R sama dengan 846 Q. Pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Dan apa yang terjadi jika produksi sebesar 70 unit? Rumusnya adalah R sama dengan total penerimaan sama dengan C, yaitu total biaya. Diketahui, 1. Kita mencari titik pulang pokok atau BFP. Fungsi total atau C sama dengan Rp451.000 ditambah 260 Q. Fungsi penerimaan total atau R sama dengan 846 Q. R sama dengan C. R-nya 846 Q sama dengan Rp451.000 ditambah 260 Q. 846 Q dikurang 260 Q sama dengan Rp451.000. 586 Q sama dengan Rp451.000. Q-nya sama dengan Rp451.000 dibagi 586. Q-nya 769,62 unit. Perusahaan mencapai titik pulang pokok pada tingkat produksi sekitar 770 unit. Karena dia menghasilkan 769,62 unit, jadi kita bulatkan ke atas, jadinya 770 unit. 2. Apa yang terjadi jika produksi sebesar 70 unit? Total penerimaan atau R. R-nya kita ketahui 846 Q. R sama dengan 846 dikali Q-nya itu 70 unit. R sama dengan Rp59.220.000. Lalu kita mencari total biayanya atau C. C kita ketahui Rp451.000 ditambah 260 Q. C sama dengan Rp451.000 ditambah dalam kurung 260 dikali 70. C sama dengan Rp451.000 ditambah 18.200. C sama dengan Rp469.200. Lalu kita mencari laba atau ruginya. Rumus dari laba atau rugi, total penerimaan atau R dikurang total biaya atau C. Jadi total penerimaannya Rp59.220 dikurang 469.200. Lalu mendapatkan laba rugi minus Rp409.980.
pada tingkat produksi 70 unit, total biaya jauh lebih besar daripada total penerimaan. Perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 409.980 unit mata uang, misalnya rupiah. Hal ini terjadi karena tingkat produksi 70 unit jauh di bawah titik pulang pokok, yaitu 770 unit. Lalu soal nomor 4. Penerimaan total yang diperoleh PT Sejahtera ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,3 Q kuadrat ditambah 510 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,1 Q kubik dikurang 14 Q kuadrat ditambah 18 Q ditambah 4.700. Hitunglah keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 160 dan 170 unit. Rumus keuntungan atau kerugiannya adalah keuntungan atau kerugian sama dengan R dikurang C. Keterangannya, R adalah penerima total, C adalah biaya total. Pertama kita mencari 160 unit. Penerimaan total dihitung dengan mensubstitusikan Q sama dengan 160 ke dalam persamaan R sama dengan min 0,3 Q kuadrat ditambah 510 Q. R sama dengan minus 0,3 Q dalam kurung 160 kuadrat ditambah 510 dalam kurung 160 sama dengan min 0,3 dalam kurung 25.600 ditambah 81.600 sama dengan min 7.680 ditambah 81.600. Hasil dari R adalah 73.920. Lalu kita mencari biaya total. Biaya total dihitung dengan mensubstitusikan Q sama dengan 160 ke dalam persamaan C sama dengan 0,1 Q kubik dikurang 14 Q kuadrat ditambah 18 Q ditambah 4.700. C sama dengan 0,1 dalam kurung 160 kubik dikurang 14 dalam kurung 160 kuadrat ditambah 18 dalam kurung 160 ditambah 4.700 sama dengan 0,1 dalam kurung 4.096.000 dikurang 14 dalam kurung 25.600 ditambah 28.880 ditambah 4.700 sama dengan 409.600 dikurang 358.400 ditambah 2.880 ditambah 4.700. Lalu menghasilkan C sama dengan 58.780. Selanjutnya kita mencari keuntungan atau kerugian dihitung dengan mengurangkan biaya total dari penerimaan total. R dikurang C sama dengan 73.920 dikurang 58.780 sama dengan 15.140. Untuk 170 per unit, pertama kita mencari penerimaan total. Penerimaan total dihitung dengan mensubstitusikan Q sama dengan 170 ke dalam persamaan R sama dengan min 0,3 Q kuadrat ditambah 510 Q. R sama dengan min 0,3 dalam kurung 170 kuadrat ditambah 510 dalam kurung 170 sama dengan min 0,3 dalam kurung 28.900 ditambah 86.700 sama dengan min 8.670 ditambah 86.700 sama dengan R nya 78.030. Lalu kita mencari biaya total. Biaya total dihitung dengan mensubstitusikan Q sama dengan 170 ke dalam persamaan C sama dengan 0,1 Q kubik dikurang 14 Q kuadrat ditambah 18 Q ditambah 4.700. C sama dengan 0,1 dalam kurung 170 kubik
dikurang 14 dalam kurung 170 kuadrat ditambah 18 dalam kurung 170 ditambah 4.700 sama dengan 0,1 dalam kurung 4.913.000 dikurang 14 dalam kurung 28.900 ditambah 3.060 ditambah 4.700 sama dengan 491.300 dikurang 404.600 ditambah 3.060 ditambah 4.700. C-nya menghasilkan 94.460. Lalu kita mencari keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian dihitung dengan mengurangkan biaya total dari penerimaan total. R dikurang C. R-nya 78.030 dikurang 94.460. Hasilnya adalah minus 16.430. Jadi jawaban akhirnya dari soal nomor 4 adalah keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 15.140 jika dihasilkan dari terjual 160 unit. Sedangkan kerugian yang dialami adalah sebesar 16.430 jika dihasilkan dan terjual dari 170 unit. Selanjutnya soal nomor 5. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan PD sama dengan Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 26. Sedangkan fungsi penawaran adalah PS sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 26. Fungsi penawarannya PS sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 2. Pertama kita menentukan jumlah keseimbangan. PD sama dengan PS. Q2 dikurang 8Q ditambah 26 sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 2. Lalu kita kelompokkan yang ada Q sama yang ada Q dan yang bilangan-bilangan. Minus 8Q karena 4Q nya tadi plus karena pindah ruas jadi minus 4Q dikurang 2, dan karena 26 nya pindah ruas yang tadinya positif jadi minus 26. Lalu dari minus 8Q dikurang 4Q menghasilkan min 12Q, dan dari 2 dikurang 26 menghasilkan min 24. Lalu untuk mendapatkan Q nya itu kita membagi antara minus 24 dengan minus 12 dan menghasilkan Q nya adalah 2. Lalu kita menentukan harga keseimbangan. Q nya kan 2, disubstitusikan ke fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 26. P sama dengan 2 kuadrat dikurang 8 kuadrat ditambah 26. P sama dengan 4 dikurang 16 ditambah 26 sama dengan 14. Lalu kita mensubstitusikan Q dengan fungsi penawaran, yaitu PS sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 2. P sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 dalam kurung 2 ditambah 2. P sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi jawaban akhirnya adalah jumlah keseimbangannya adalah 2 unit dan harga keseimbangannya adalah 14 jika itu dalam dolar. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.